hampir sama dengan budaya asli Gorontalo lainnya. Di daerahnya sendiri belum ditemukan catatan pasti ataupun bukti sejarah tentang Langga. Untungnya, pewaris seni bela diri tradisional ini masih tersisa. Sebelum segalanya terlambat, dibutuhkan berbagai pemikiran terhadap salah satu atraksi budaya ini. Langga di Gorontalo adalah sejenis olahraga bela diri yang adanya tak bisa dipastikan secara waktu, karena sebelum Gorontalo terlahir pada tahun 1385, Langga ini sudah ada sejak zaman kerajaan pertama di Gorontalo. Kalau kerajaan pertama Suwawa, maka ada kerajaan lebih tua lagi dari itu yang disebut kerajaan Wanda. Diperkirakan abad keempat sebelum Masehi. Pada zaman itu Langga sudah dikenal sebagai olahraga bela diri, sekaligus sebagai sebuah olahraga atau cara untuk menyerang dalam arti pertahanan militer. Yang ingin belajar Langga itu sudah tidak mau lagi karena proses Pitodo itu, karena diklaim bahwa hanya mempelajari mistik karena ada setannya. Katakanlah simbol ayam dicembolkan, jadi kalau orang Langga dia kemasukan setan ayam apa semua. Nah, ini yang menjadi kenapa Langga mulai ditinggalkan. Gorontalo, gelegen aan de zuidkust van het noordelijke schiereiland van Salé. Bukti sejarah Gorontalo lebih banyak tersimpan di negeri Belanda. Sebagai salah satu daerah bekas jajahan Belanda, banyak catatan sejarah Gorontalo berada di Belanda. Beschrijvingen in die jaren in een slechte staat verkeerden. Ini bisa dibuktikan dengan laporan dari Belanda oleh Harrison pada tahun 1931 bahwa masyarakat Gorontalo pada waktu itu sudah memiliki semacam pertahanan diri, yaitu bela diri. Nah, hampir 80% itu dilaporkan bahwa orang Gorontalo laki-laki itu sudah menguasai seni bela diri yang cirinya adalah dengan ada sebuah badik disisipkan di badannya. Kemudian ini diperkuat oleh Devan Hart pada tahun 1828, di mana kerajaan Raja Monarva waktu itu, ketika Belanda sudah luasnya kekuasaan Belanda, maka Belanda itu meminta kerajaan-kerajaan kecil untuk mengirimkan pasukan yang siap pakai. Pada waktu perang saudara antara Gorontalo, Kulontalo, dan Limutu yang berakhir pada abad ke-17 1600-an, Langga ini juga banyak dipraktekkan dalam perang saudara itu. Jupanggola, salah satu aulia atau tokoh yang dimuliakan oleh masyarakat Gorontalo. Tokoh ini diyakini sebagai pendiri Langga. Makam Jupanggola ada di kawasan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pertama yang memunculkan Langga ini adalah yang dikenal Jupanggola, atau beliau sebagai aulia yang ada di Gorontalo waktu itu. Di dalam Langga ini pertama adalah beliau mengambil air matanya, kemudian meneteskan kepada beberapa orang yang dianggap sebagai muridnya untuk tujuan untuk menggantikan beliau mengamankan negeri Gorontalo pada waktu itu. Kemudian proses ini ketika
melakukan di istilah bahasa Gorontalo adalah pitodu melalui air mata beliau itu, secara otomatis yang kena atau yang ditetesi dengan air mata beliau itu langsung melakukan gerakan-gerakan bela diri. Masyarakat di desa Bulontala, Suawa Selatan menyebutnya Opatani. Usianya hampir 80 tahun, namun Opatani masih bisa melakukan beberapa kegiatan. Berkebun mewarnai kesehariannya. Bahkan Opatani masih mampu berjalan kaki hampir 3 km menuju kebunnya. Wajib di sekolah hepo patel tamani, ya ila jadi dia olah itu. Bodi poi lah ya pitodu, bongo ila jadi dia melame di. Baik. Hende tiga talaga itu. Apa tahu ma olah jadi, ma ila jadi di telangga, po olah jadi. Ma ila jadi dia. Apa tahu ma wace ma hende mulangga guru-guru langga itu hena olati ya hepo hende pengalaman lo yo tamti mengota terutama tati mengota itu hende tiruwalwati ya ikut terus. Waktu permesa saya baku ikut dengan orang itu masuk rimba. Pasukan rimba, RI Suawa. Lipo, nunggu masa perang Pak? Ya, masa perang? Kok masa perang? Hanya aja dulu dong kalau wawa hula permes atau? Ya. Impor betul, wawa. Ya. Impor. Napal mah bebas olah. Wace dalu 2 tahun wace mengikuti pasukan rimba sama-sama. 2 tahun, apa aja mah. Karena wace lo olah. Bila itu ada kesehatan modehu. Itu aja luarnya betul. Ini tahun 63 waktu melonika. Mulai itu aja malam todo. Tidak ada petunjuk rumah Opatani, salah satu perguruan langga. Suasana sekitar seperti umumnya rumah warga pedesaan lainnya. Demikian juga dengan aktivitasnya. Masyarakat Gorontalo menyebut telangga bagi mereka yang menekuni bela diri langga. Mereka yang telah menguasai ilmu langga yang mumpuni disebut mahaguru. Opatani salah satu yang masih tersisa dari sebutan mahaguru langga. Hati-hati. Itulah sudah buka. Ya data guru latihan bawa patota. Bunga dia pun mengudu latih Suma Rahman. Belum tahu. Tempat asli hasil. Nah, kedua Halid Maula. Halid Maula. Tolu dia Pakuni Kunyu. Opatio konga itu dia salah pamun buat konga uliung putu di open ko Kebotok. Sebagai pinisepuh langga, Opatani tentu juga menguasai olah batin. Masyarakat sekitar juga percaya Opatani mampu membuat ramuan obat. Dibantu oleh istrinya, sampai kini Opatani masih membuat ramuan obat untuk menjaga kebugaran.
kita tidak bisa lihat dari sisi eksteriornya, misalnya tubuhnya berotot, kekar, lengannya. Nah, kadang-kadang kita terkecoh. Orang pucat, kurus, tak kelihatan seperti pelangga, tapi tiba-tiba dia di dalam gerakan langga yang sudah memang di Pitodu, dia akan membuat orang terlempar jauh, membuat orang jatuh, dan seterusnya. Gitu ya. Pitodu itu secara historis anonimnya adalah dari pertama itu hanya air matas, kemudian ini menjadi berkembang menjadi Pitodu yang secara alamiah ini dibuat oleh guru-guru yang setelah di Pitodu secara langsung ini. Oleh karena itu Pitodu yang kita temui saat ini itu sejarahnya pasti dari gurunya